Secara materi siapa sih yang meragukan PSG dengan materi yang luar biasa, pembelian pemain yang luar biasa, penambahan pemain yang luar biasa juga musim ini. Tapi apa yang ditampilkan di lapangan jauh dari rasa kemewahan itu. Jadi kalau ibarat mobil sport Ferrari, tapi apa yang terjadi di lapangan belum seperti Ferrari gitu. Oke, balik lagi di Gocek Bung Toel. Kali ini saya mau review Matchday 3 Liga Champion, khususnya 2 pertandingan, yaitu PSG lawan Rasenball Leipzig dan Atletico Madrid lawan Liverpool, The Red Liverpool. Jadi yang pertama saya mau bahas soal PSG. Kalau lihat sampai 3 pertandingan Matchday 3 Liga Champion, babak penyisihan grup, PSG yang digadang-gadangkan favorit ke final paling tidak atau bahkan juara Liga Champion musim ini 2021-2022, sepertinya kalau lihat penampilan performa sampai matchday ketiga ini makin luntur atau tingkat favoritismenya itu makin mundur, makin turun. Jadi agak berat kalau lihat performa PSG sampai matchday ketiga, terutama seperti pertandingan atau performa lawan Rasenball Leipzig. Memang menang 3-2, tapi apa yang ditampilkan menurut saya bukan soal sempat ketinggalan dulu 1-2 lalu disamakan oleh Messi 2-2 dan kemudian Messi bikin gol penentu lewat tendangan penalti serta ada sebuah penalti yang dibuang percuma oleh Mbappe. Tetapi poinnya adalah buat saya performa keseluruhan. Secara materi siapa sih yang meragukan PSG dengan materi yang luar biasa, pembelian pemain yang luar biasa, penambahan pemain yang luar biasa juga musim ini. Tapi apa yang ditampilkan di lapangan jauh dari rasa kemewahan itu. Jadi kalau ibarat mobil sport Ferrari, tapi apa yang terjadi di lapangan belum seperti Ferrari gitu loh. Jadi persoalannya bukan soal kambing hitam Messi atau siapapun, tapi menurut saya poinnya ada di Pochettino. Pochettino menurut saya belum bisa memaksimalkan, memanfaatkan skuad mahal, skuad mewah yang dia miliki. Akhirnya penampilannya up and down menurut saya, karena kita bingung juga dengan skema atau dengan the winning team yang diinginkan oleh Pochettino. Jadi selalu berubah-ubah, komposisi lapangan tengah juga berubah-ubah. Ini yang menurut saya agak kurang meyakinkan. Jadi sampai titik matchday 3, PSG sebagai favorit juara atau favorit ke final Liga Champions musim ini, karena itu ambisi PSG yang belum kesampaian sepertinya agak berat. Bukan tidak berpeluang, saya nggak menutup peluang, tapi berdasarkan penampilan sampai matchday ketiga, peluangnya cukup berat kalau melihat performa seperti itu. Karena itu tadi, tidak sesuai dengan kemewahan yang mereka miliki. Mainnya biasa-biasa saja. Rasenball Leipzig bisa main secara tim dan bisa merepotkan pertahanan dari PSG. Berkali-kali pertahanan PSG bisa direpotkan, bisa diterobos sampai Rasenball Leipzig bisa bikin 2 gol. Jadi untung saja PSG punya individual hebat, yaitu Messi. Yang gol kedua kerjasama 1-2 dengan Mbappe, finishingnya kan luar biasa. Naluri, lihat golnya kan luar biasa. Placingnya bagus. Yang ketiga tentu juga tendangan penalti yang Panenka style yang dilakukan oleh Messi juga luar biasa. Itu menentukan, yang harusnya bisa menambah keunggulan, tapi Mbappe membuang kesempatan dari titik penalti, membuang kesempatan untuk menang lebih meyakinkan. Overall yang saya lihat adalah pertahanan menjadi titik lemah dari PSG, masih bisa ditembus oleh tim seperti Rasenball Leipzig, masih bisa direpotkan. Jadi persoalannya adalah itu tadi, di Pochettino belum bisa memanfaatkan skuad mewah, skuad mahal yang dia miliki. Yang kedua persoalannya adalah saya melihat Mbappe
seperti ingin menonjolkan diri. Mungkin saya salah, tetapi ada kesan yang saya tangkap bahwa Mbappe sangat ingin menonjolkan diri. Ketika tim kedatangan Messi dan sebelumnya sudah ada Neymar, lalu harusnya Mbappe kan ada dari bagian itu yang menjadi trio, katakanlah seperti waktu trio Messi, Suarez dan Neymar waktu di Barcelona. Nah, ini tidak terjadi. Trio seperti MSN itu nggak terjadi di PSG, karena saya lihat sekalipun Neymar main, memang lawan Leipzig nggak main ya, tapi poin saya adalah saat mereka main bertiga pun, ketiga ini tidak menjadi satu kesatuan, hanya seperti individu-individu yang ingin menonjolkan, yang ingin bagus saja. Jadi menurut saya ada problem ego. Mbappe seperti ingin menunjukkan diri di antara Neymar dan Messi, dan menurut saya itu akan sedikit mengganggu. Jadi rodanya, unitnya, tim ini agak lain. Betul secara individu hebat memang Mbappe. Cuman itu tadi, ada ego, ada perasaan yang seolah-olah dia ingin seperti apa gitu, berusaha. Padahal natural aja lah. Menurut saya sih bermain bersama Messi dan Neymar itu akan jauh lebih bagus ya. Apalagi kemudian saya lihat belum nyambung tuh. Walaupun mereka punya tiga yang sangat ajaib, Messi, Neymar, dan Mbappe, tengah dan belakangnya belum nyambung dan cukup kuat. Jadi menurut saya itu problem PSG. Kalau bicara ke Liverpool, Atletico Madrid memang ini heroik ya, epic lah pertandingan. Atletico Madrid sempat tertinggal sampai 0-2 tapi bisa disamakan oleh Griezmann 2-2. Seorang hero yang kemudian kartu merah, disayangkan sekali dan situasinya jadi berat buat Atletico Madrid. Sebetulnya situasinya masih bisa ditahan 2-2. Tapi ada sebuah keputusan kecil yang mengubah itu. Ketika Mario Hermoso, center back-nya Atletico Madrid, melakukan pelanggaran kepada Diogo Jota di area penalti yang kemudian jadi penalti dan salah memanfaatkannya untuk keunggulan Liverpool jadi 3-2. Poinnya adalah keputusan. Jadi di saat situasi kritis tertentu, sepak bola memang persoalan tentang intelijensia, tentang pengambilan keputusan. Jadi di situasi yang sepersekian detik ada emosi, ada ketegangan, ada adrenalin. Sayangnya Mario Hermoso itu tadi menabrak Diogo Jota. Padahal disitulah ujiannya seorang pemain itu, memang gak gampang. Artinya kalau gak diambil pun, Diogo Jota belum tentu langsung bisa shooting atau mengancam gawang dari Atletico Madrid, karena bola melambung ke atas kan. Tapi ini terjadi situasi pengambilan keputusan, panik, emosi, malah ditabrak, jadi adu penalti. Poinnya itu, sepak bola soal pengambilan keputusan, dan Mario Hermoso salah mengambil keputusan karena faktor kepanikan, adrenalin, ketegangan, dan emosi. Sehingga dia ambil salah keputusan. Yang kedua, kalau ingat waktu lawan Milan, Atletico Madrid dapat advantage lah. Dapat keuntungan penalti di menit-menit akhir atau di detik-detik terakhir waktu lawan Milan. Sehingga kemudian bisa meraih kemenangan di Milan. Kemarin sebetulnya mereka pun berhasil mendapatkan, harusnya menurut saya mendapatkan penalti ketika Gimenez dijatuhkan. Dan lucunya yang menjatuhkan Diogo Jota. Lagi-lagi ada bola ke tiang jauh, Gimenez masuk, center back Atletico Madrid dari Uruguay, ditabraknya sama Diogo Jota yang sebelumnya menjadi penyebab keunggulan Liverpool dengan gol penalti salah. Jadi Gimenez masuk, ditabrak sama Diogo Jota, tapi wasit akhirnya menganulir atau mengkoreksi keputusannya setelah melihat review VAR menjadi tidak penalti, dan kemudian ini diproteskan oleh Atletico Madrid. Saya sendiri dalam sudut pandang saya melihat itu penalti harusnya buat Atletico Madrid. Tapi inilah lucunya sepak bola. Waktu lawan Milan, Atletico Madrid diuntungkan dengan penalti yang dia dapatkan di saat-saat terakhir, sementara saat menjamu Liverpool di kandangnya sendiri, ada sebuah keuntungan yang harusnya mereka dapatkan penalti ketika Gimenez dijatuhkan di area penalti, justru wasit menganulirnya atau menyatakan tidak penalti. Itulah sepak bola, dramanya matchday ketiga, terutama di grupnya Liverpool, Atletico Madrid. Ini sangat menarik. Sekali lagi, itulah review saya untuk matchday 3 Liga Champion.
jadi solusi bukan polusi sepak bola dan tetap di Gocek Bung Toel.